Lindo masakit Lindo masakit. Makalima na to tasik si panapi ibalusu. Kita tiro ilako tungka tapata apay ma. Makambal rarata kita to sama dua pindan. Manimpa lindo madatunta kita makalima na to sangirusan gori-gori. Digente to sama siuluran sangka taralolo lan po Yesu Kristo to pasali rampa to patutungang biya to patetangan masulo-sulo kita to sama pekalukan lante lili na lepongan bulan to sangka patunganan lante anggen na to matari allo pekalukan Katolik pagantianan na digente kapatunganan puang atitanan talu sa buwaban ng ambe anak na penamasallo. Amen! Tabi kanang kawiringku kumuha pamuwan na siyoran na tiapa may ulang rarak. Apa iya mo tularan si tatan mo sang kapuran pangan tasi pamatan mo sang tumimburan liya-liya apakah pemiki dia marikolankan tatatanan niki bariti kumisar karunisik anak kita si pamalua batang si pamasindul inawa nasi tatan kanan kawirinta si pamatan tinggal bokokta kurre sumangat na.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Damai bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, dengan hati gembira kita berkumpul di sini untuk memuji Allah dan bersyukur kepadanya atas karya penyelamatan-Nya untuk kita melalui Yesus Kristus Putranya. Dialah pemurun dan elang di langit sejati. Berkat kewartaan akan karya penyelamatan dari Allah ini, maka 80 tahun yang lalu telah terjadi di Kampo peristiwa pembaptisan Katolik pertama di Toraja yang monumen kenangannya sudah didekati tadi. Sebelum itu sudah ada orang Toraja yang baptis di tempat lain, yaitu di Makassar. Baik yang dibaptis di sini maupun yang di luar Toraja, kesemuanya telah menandakan bahwa pewartaan Injil oleh Gereja Katolik bagi orang Toraja mulai menampakkan buah. Dengan peristiwa itu dan berkembang terus sampai saat ini, bertepatan dengan genapnya 80 tahun peristiwa pembaptisan Katolik pertama di Toraja yang terjadi di Kampo ini, umat Stasi Memori Santo Petrus Kampo dengan dukungan berbagai pihak telah membangun gedung gereja baru ini. Dalam perayaan suci ini, gereja baru ini akan diterpiskan untuk kemuliaan Allah dan keselamatan umatnya. Marilah kita mengikuti perayaan kudus ini dengan hikmat sambil mendengarkan firman Allah dengan iman. Semoga kita yang telah dilahirkan kembali dari satu sumber, yakni sakramen baptis, dan yang diberi makan pada meja yang sama, berkembang menjadi kenisa rohani dan didorong oleh cinta kasih yang luhur, dihimpun menjadi satu pada altar yang sama. Saudari-saudara yang berbahagia, mari kita memohonkan berkat Tuhan atas air yang akan kita gunakan untuk memberkati gereja, memberkati kita semua. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Roh-Mu telah melayang di atas air untuk menguduskannya dan menumbuhkan yang baik daripadanya. Curahkanlah kiranya Roh Kudus-Mu ke atas air ini, supaya ia menjadi kelahiran kami kepada kekudusan. Ya Allah Bapa, Engkau menumbuhkan segala yang hidup dengan air. Tumbuhkanlah kami kepada kesucian dengan pengantaraan air ini. Ya Allah Putra, Engkau menumbuhkan hidup ilahi di dalam hati manusia. Segarkanlah rahmat-Mu itu dalam hati kami dengan pengantaraan air ini. Ya Allah Roh Kudus, Engkau menumbuhkan pertobatan dan penyucian di dalam hati manusia. Sucikanlah kami dari dosa dengan perantaraan air ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada zaman sekarang. Mari kita mohonkan berkat Tuhan atas garam ini. Allah yang Maha Kuasa, Engkau menyuruh Nabi Elisa mencampurkan garam ke dalam air
supaya air itu memancarkan kesehatan dan kesuburan. Dengan rendah hati kami mohon, tunjukkanlah kasih sayang-Mu dan berkatilah garam ini, supaya barang siapa dan apa saja yang diperciki dengan air yang dicampuri garam ini diluputkan dari serangan atau gangguan setan dan diteguhkan oleh kehadiran Roh Kudus dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, agar kita layak dan pantas merayakan misteri karya penyelamatan kita, teristimewa pada hari perayaan syukur 80 tahun baptisan pertama dalam Gereja Katolik di Toraja dan penghabisan gedung Gereja Stasi Memori Santo Petrus Campo ini, maka marilah dengan kita bersama-sama memohon pengampunan dari Allah atas segala dosa kita. Saudari-saudara, marilah kita bersama-sama menyatakan tobat kita dengan berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada beserta perawan ayah, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang telah memberikan tempat kediaman bagi kami umat-Mu, tempat seperti yang Engkau firmankan dari segala yang baik yang telah Engkau janjikan dengan pengantaraan Musa hamba-Mu. Ya Allah, Engkau berkenan menyebut umat-Mu sebagai gereja, maka berkatilah gereja-Mu ini, supaya umat yang berkumpul demi nama-Mu menghormati dan mencintai Engkau, dan di bawah bimbingan-Mu dapat sampai ke tanah perjanjian-Mu, surga yang kekal. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami,
yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Ya Allah yang Maha Kuasa, Engkau memperkenankan umat-Mu di sini memilih Santo Petrus menjadi pelindung. Mereka telah menyediakan dan menempatkan patung Santo Petrus ini di sini. Kami mohon berkatilah kiranya patung Santo Petrus ini agar pantas menjadi sarana yang akan tetap mengingatkan kami akan peranan Santo Petrus dalam karya pewartaan kabar gembira dan peranannya sebagai pelindung. Semoga kami boleh senantiasa memohon bantuan doanya dan menimba inspirasi dari tadaran hidupnya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kembali kita memohonkan berkat Tuhan atas pintu gereja ini. Kami memuliakan Engkau ya Allah Bapa yang kudus, sebab Engkau mengutus Putra ke dunia menjadi pintu keselamatan kami, yang menghimpun manusia yang tercerai-berai karena dosa dan menjadi gembala bagi kami yang berhimpun dalam satu kawanan, karena Ia bersabda, Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar, dan menemukan padang rumput. Maka kami mohon berkatilah pintu gereja ini. Semoga umat-Mu yang beriman, yang masuk melalui pintu ini, boleh menghadap Engkau melalui Yesus Kristus, dan selalu bersatu dalam Roh Kudus dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu dan Juru Selamat kami ini dan sepanjang masa. Amin. Labi buka mo baba manik nainde tongkonan lain tosang dua pindan tosang irusan gori-gorikan pada ditampo. Dari gelang mo ampang ulawan nainde bangunan di berdua. Kurre sumangan. Miolina satu bisularasan. Isamba. Olepi.
dengan penuh semangat dan membagi-bagikan misteri dengan pantas. Semoga pemimpin bersama umat yang dipercayakan kepadanya tidak berhenti-henti memuliakan Engkau yang bertahta di singgasana abadi dengan Kristus Putramu, Tuhan dan Kepala kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Yang kami rayakan dengan penyertaan Yesus Kristus Tuhan kami yang bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mohon berkat Tuhan akan atas mimbar sabda ini. Ya Allah, Engkau berkenan memanggil manusia dari kegelapan masuk ke dalam cahaya yang mengagumkan. Engkau tidak membiarkan kami merana tanpa santapan sabdamu. Sebaliknya, Engkau tidak henti-hentinya menyatakan keajaiban sabdamu kepada kami yang berkumpul dalam gereja ini. Kami mohon ya Tuhan, berkatilah kiranya ambo ini, agar dari ambo ini suara Putramu bergema ke telinga kami, dan ilham Roh Kudus kami taati dengan setia. Semoga kami tidak hanya mendengarkan sabdamu, melainkan juga melakukannya dengan penuh semangat. Semoga suara Putramu Sang Sabda yang bergema dari tempat ini menuntun kami ke jalan kebenaran dan kehidupan yang benar. Sebab Dialah Nabi sejati dan perantara kami ini dan sepanjang masa. Amin.
Yeskel. Sekali peristiwa, aku dibawa malaikat Tuhan ke gerbang bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu, mengalir menuju ke timur, sebab bait suci itu juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci, sebelah selatan Mezbah. Lalu malaikat itu menuntun aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur, menurun ke arah Yordan dan bermuara di Laut Asin. Maka air laut yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak pernah layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam lindungannya
Kamu adalah ladang Allah dan bangunannya, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atas dasar itu. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di halaman bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, domba dan merpati, serta penukar-penukar uang duduk di situ. Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kalian membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Lalu teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu akan menghanguskan aku." Tetapi para pemuka Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Runtuhkanlah bait suci ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait suci ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait suci adalah tubuhnya sendiri. Karena itu, sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah murid-muridnya teringat bahwa hal itu telah dikatakan Yesus.
maka mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan Yesus yang telah diucapkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baik Allah dan bahwa Roh Kudus diam di dalam kamu? Saudara-saudara yang berbahagia, dalam Injil yang kita dengarkan tadi, kita menemukan dua macam baik Allah. Yang pertama adalah gedung di Yerusalem ini, baik Allah, yang dalam kisah Injil tadi disucikan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus membuat cambuk lalu mengusir orang-orang yang berjualan di bait Allah. Tetapi ketika orang Yahudi menantang dia, tanda apa yang kau berikan kepada kami bahwa kau punya hak untuk berbuat demikian? Apa jawab Yesus? Robohkanlah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan membangunkannya kembali. Tetapi penginjil lalu mengatakan yang dimaksudkannya dengan baik Allah ialah dirinya sendiri. Yesus Kristus sendirilah baik Allah sendiri. Nah, kalau kita memperhatikan bacaan kedua yang diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat, kepada umat, kepada gereja di Korintus, di sana kita menemukan jenis baik Allah yang lain, rumah Allah yang lain. Kamu adalah baik Allah. Roh Kudus diam di dalam kamu. Umat yang beriman juga sekaligus adalah baik Allah, rumah Allah. Umat bersama-sama yang disebut jemaat atau eklesia atau gereja, kita adalah baik Allah. Dan bahkan dalam surat yang sama, dalam bab 6 ayat 19, bukan saja umat bersama-sama yang disebut jemaat, yang disebut gereja yang adalah baik Allah, tetapi juga individu-individu. Seorang yang percaya kepada Kristus juga menjadi baik Allah. Allah diam di dalamnya. Dan dasar dari itu semua adalah inkarnasi Sang Sabda yang pada awal mula ada pada Allah, yang adalah Allah sendiri, kemudian menjelma menjadi daging. Inkarnasi Sabda Allah yang adalah Allah sendiri itu masuk dalam ruang dan waktu, menjadi daging, menjadi manusia. Dan itu menjadi dasar dari mengapa sebuah gedung bisa menjadi rumah Allah. Yesus Kristus akhirnya adalah baik Allah yang sejati, dan karena itu juga umat yang percaya
percaya kepada Kristus adalah umat Allah, bahkan individu orang seorang yang percaya juga adalah baik Allah. Hanya pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai baik Allah itu manusia lepas dari budayanya, atau manusia dalam budayanya itu adalah baik Allah yang percaya kepada Kristus. Dan saya kira pertanyaan ini sungguh relevan untuk kita renungkan pada hari yang berbahagia dan bersejarah ini, 80 tahun kehadiran Gereja Katolik di Tondok Lepongan Bulan Tanah Matahari Allah ini, tanah buang bagi badan. Pertanyaan itu jawabnya apa? Jadi saya ulangi, kalau kita sebagai umat, sebagai gereja, sebagai jemaat yang percaya kepada Kristus adalah baik Allah, adalah rumah Allah, apakah itu kita sebagai umat yang lepas dari budaya kita, atau kita sebagai orang toraja dalam budaya kita? Apa jawab kitab suci terhadap kita? Kita menemukan jawabnya dalam Kisah Para Rasul bab 15 tentang konsili rasul-rasul di Yerusalem itu. Ketika gereja mulai berkembang, disebut lahir dari peristiwa Pentakosta, dengan cukup cepat itu pengikut-pengikut agama baru itu, gereja itu yang disebut eklesia, disebut jemaat atau umat itu, dengan cukup cepat tidak saja berkembang dalam budaya Yahudi, tetapi bahkan lebih cepat berkembang dalam budaya lain, budaya Yunani. Nah, lalu persoalan dasar yang muncul waktu itu adalah, apakah orang-orang bukan Yahudi? Karena inkarnasi itu terjadi di dalam budaya Yahudi. Yesus adalah orang Yahudi. Nah, pertanyaannya adalah, kemudian orang-orang dari budaya lain yang menjadi pengikut Yesus, apakah mereka harus menjadi orang Yahudi, meninggalkan budayanya sendiri? Dan itu ternyata itu masalah pertama paling mendasar yang dihadapi oleh gereja yang baru lahir ini. Maka para rasul berkumpul untuk dalam doa berembuk bersama dalam sebuah pertemuan yang umumnya disebut konsili Yerusalem. Apa hasil dari konsili itu? Konsili Yerusalem itu intinya adalah orang bukan dari budaya Yahudi, kalau mau percaya kepada Kristus, tidak perlu menjadi orang Yahudi. Mereka bisa tetap dalam budaya mereka sendiri. Itu inti dari keputusan Konsili Yerusalem. Dan dengarlah bagaimana bunyi itu. Kami dan Roh Kudus dan kami memutuskan. Keputusan apa? Bahwa iman akan Kristus itu bisa dan harus dihayati juga dalam budaya-budaya lain. Itu dasar dari kitab suci, dari apa yang dalam gereja Katolik, khususnya sesudah Konsili Vatikan kedua, dikenal dengan inkulturasi. Dan intinya, dasarnya, dasar biblisnya adalah keputusan Konsili Yerusalem itu. Sehingga kita melihat bahwa inkarnasio
Sang Sabda yang adalah Allah sendiri yang kekal masuk dalam ruang dan waktu dan menyediakan lewat budaya yang unik. Ternyata itu berlaku juga sebagai inkulturatio. Artinya bahwa iman kepada Yesus Kristus itu tidak perlulah ketika kita menjadi Kristen, kita menjadi orang Yahudi, mengikuti budaya Yahudi. Tidak. Kita tinggal dalam budaya kita sendiri. Di sana Roh Kudus hadir bagi umat beriman. Dan kita lihat juga dalam Kisah Para Rasul bagaimana ketika Rasul Paulus berkunjung ke wilayah Athena, ke kota Athena, lalu dia berkeliling-keliling dan menemukan banyak tempat-tempat suci orang Yunani. Dan di sana dia menemukan kata-kata ini kepada Allah yang tidak dikenal. Dan kemudian Paulus dari Areopagus menyatakan, dia yang kamu tidak kenal, yang kamu sembah itu, dialah yang sekarang saya wartakan kepada kamu, Yesus Kristus. Dan lihatlah, dalam abad-abad pertama selanjutnya ditemukanlah bahwa dalam filsafat Yunani, dalam budaya Yunani ditemukan begitu banyak benih-benih sabda. Dan itu ditegaskan oleh para patres, para bapak gereja dari abad-abad pertama. Justinus dan Clemens dari Alexandria menegaskan dalam filsafat dan budaya Yunani terdapat begitu banyak hal baik yang disebutnya logos spermatikos, itu benih-benih sabda yang sudah hadir dalam agama asli orang Yunani. Begitu banyak yang kemudian oleh Eusebius dari Caesarea mengatakannya itu merupakan benih-benih sabda, itu merupakan persiapan Injil yang sejati. Jadi di dalam banyak budaya bangsa-bangsa diakui hadirlah begitu banyak unsur nilai-nilai yang merupakan benih kehadiran benih-benih sabda yang merupakan persiapan untuk Injil. Nah, sekarang setelah kita melihat itu, mari kita bertanya, setelah 80 tahun Gereja Katolik hadir di tanah Toraja ini, sudah sampai di mana Gereja Katolik di tanah Toraja ini? Dan itu berarti kita itu sudah menjadi baik Allah, sudah sampai pada tingkat Allah, tidak menjadi baik Allah. Saudara-saudara terkasih, dan itu menggembirakan dalam rangka perayaan 80 tahun kehadiran Gereja Katolik di sini. Kita melihat unsur-unsur budaya yang diambil alih. Ada batik, dari malam ada pasang petero, kemarin sudah ada upacara mantap, ada kegiatan maulidi. Lihatlah motif-motif ukiran di gereja memori ini, semua bermotif Toraja. Itu pertanda bahwa gereja Katolik di tanah Toraja sudah mulai menampakkan diri sebagai baik Allah dalam budayanya,
Nah, supaya kita bisa memahami apa sebetulnya inkulturasi itu, lalu perlu kita melihat bahwa itu adalah proses pengintegrasian pengalaman Kristiani sebuah gereja setempat ke dalam kebudayaan setempat sedemikian rupa sehingga pengalaman tersebut tidak hanya mengungkapkan diri di dalam unsur-unsur kebudayaan bersangkutan, melainkan juga menjadi kekuatan yang menjiwai, mengarahkan, dan membaharui kebudayaan bersangkutan, dan dengan demikian menciptakan suatu kesatuan dan komunio baru, tidak hanya di dalam kebudayaan tersebut, melainkan juga sebagai unsur yang memperkaya gereja universal, yang memperkaya gereja Katolik sedunia. Nah, kalau pengertian integral dari inkulturasi adalah itu, lalu sebetulnya dalam proses pengintegrasian itu, lalu kita bisa membedakan 3 tahap dalam proses sebuah gereja lokal menjadi bait Allah yang penuh. Tahap itu apa? Tahap pertama dapat disebut tahap terjemahan. Tahap kedua adalah tahap asimilasi. Tahap ketiga adalah tahap transformasi. Tahap terjemahan, ketika makin banyak orang Toraja setelah baptisan pertama dari 4 anak kecil itu, lalu berkembang selanjutnya. Lalu misionaris dari luar negeri itu mewartakan Injil dalam bahasa